Baik, selamat siang menjelang sore peserta didik yang sedang mengambil mata kuliah penulisan ilmiah. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan atau mempelajari tentang pembuatan kerangka konsep. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembuatan latar belakang. Begitu pentingnya satu latar belakang untuk sebuah penelitian. Bagaimana kita meyakinkan eh, pihak-pihak bahwa yang kita teliti ini memang sesuatu masalah yang harus kita ketahui, kita cari solusinya atau kita atasi. Selanjutnya, setelah kita punya judul yang berasal dari latar belakang sebuah masalah, maka selanjutnya adalah bagaimana membuat kerangka konsep. Pada mata kuliah ini kita sudah mengambil satu contoh skripsi dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Awai, Ilimbusi seperti yang sudah ada di layar kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana membuat kerangka konsepnya. Kalau kita lihat dari judul ini seperti yang sudah ada di video sebelumnya, bahwa faktor-faktor itu belum terlihat jika hanya membaca judul. Maka yang di video sebelumnya kita sudah membahas soal latar belakang yang juga menjadi dasar membuat tujuan. Kalau kita lihat penelitian ini ada 3 tujuannya, yaitu yang saya buat bergaris merah, bahwa yang diduga menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA adalah pengetahuan, sikap, kemudian kebiasaan merokok dari orang tua atau kepala keluarga, sehingga dianggap atau diduga berhubungan dengan kejadian ISPA. Ada 3 variabel independen yang diduga berhubungan dengan kejadian ISPA. Nah, selanjutnya jika kita mau melihat kerangka konsep, sekalian juga pada penulisan skripsi di program studi kesehatan masyarakat Universitas Islam Mutiara, tentu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu menguraikan, menjelaskan sedetail mungkin tentang apa yang diteliti, memuat tentang variabel dependen dan independen. Dari semua kajian-kajian kepustakaan ini, maka akan berujung pada satu gambar atau skema yang mempermudah kita untuk melihat alur atau garis daripada apa yang diteliti. Kalau kita lihat contoh pada kerangka konsep penelitian ini, kejadian ISPA itu sebenarnya banyak variabelnya. Ada dari agent, faktor ada virus, ada bakteri dan yang lain. Kemudian ada juga faktor host, ada juga environment, ada juga pelayanan kesehatan dan yang lain. Tetapi pada penelitian ini seperti pada tujuan tadi hanya 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan kebiasaan merokok. Disinilah letak perlunya kerangka konsep. Di mana kerangka konsep sebenarnya fungsinya yang paling utama adalah membatasi luasnya penelitian. Sebenarnya yang mempengaruhi ISPA itu banyak. Tetapi pada penelitian ini, si peneliti khusus meneliti tentang pengetahuan, sikap, dan kebiasaan merokok orang tua yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita. Kalau kita lihat dari kerangka konsep ini berarti si penelitiannya fokus pada faktor perilaku. Meskipun sebenarnya banyak variabel-variabel yang lain, tapi pada penelitian ini fokus pada perilaku. Bapak Ibu sekalian, dari sini bisa kita lihat bahwa
kerangka konsep itu membatasi luasnya penelitian. Dia tidak akan meneliti faktor genetik, faktor pelayanan, dan yang lain-lain. Meskipun itu sebenarnya variabel-variabel mempengaruhi kejadian ISPA. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, teori yang digunakan tentang kejadian ISPA dia ambil dari Departemen Kesehatan 2012. Meskipun sebenarnya kalau dihubungkan dengan teori-teori yang lain, seperti pada penelitian ini yang menggunakan teori perilaku yang dikemukakan oleh Green, di mana bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu bisa bersumber dari dirinya atau predisposing, bisa juga yang bersumber dari luar dirinya, yang sebenarnya kita sebut dengan enable atau yang memperkuat, atau juga reinforcing atau yang mendorong, yang dari segi petugas kesehatan. Tetapi kembali ke yang tadi, dari segitu banyaknya variabel independennya, si peneliti hanya mengambil 3. Maka kalau kita lihat dari judul ke tujuan, ke kerangka konsep, sudah ada benang merahnya. Di tujuan tadi cuma 3, di kerangka konsep juga 3, meskipun secara teoritis ada banyak variabel tadi. Dari kerangka konsep ini, maka diturunkanlah hipotesis penelitian, di mana si peneliti menduga ada hubungan 3 variabel independen, yaitu pengetahuan dengan ISPA, tentu orang tuanya, sikap orang tuanya, dan juga kebiasaan merokok oleh orang tuanya. Inilah fungsi atau cara membuat kerangka konsep penelitian pada skripsi saudara-saudara sekalian yang biasa atau yang berlaku lazim di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dengan melihat video ini, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa terbantu bagaimana cara membuat kerangka konsep yang benar, sehingga nanti bisa mempermudah arah penelitian dari yang Anda tuju dari Bapak Ibu sekalian. Baik, demikianlah video tentang pembuatan kerangka konsep ini. Mudah-mudahan membantu. Kita akan bertemu di video selanjutnya, tentu dengan topik yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.